Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Sugar Daddy, bagian 8. Hari ini, Via sedang mendapat job dari pelanggannya. Yes, Via, kamu cantik. Ucap Papi Alan yang meracau di sela-sela kegiatan mereka petang itu. Tangannya tak berhenti bererilia ke segala arah dengan gemasnya. Sementara, perempuan itu terus berusaha mengimbangi permainannya yang mulai cepat. Via, Papi Alan menghentakkan tubuhnya kian cepat, seiring dengan napasnya yang terus memburu. Terus menata Sofia di bawahnya yang tak berhenti bergerak mengimbanginya. Hingga ketika dia merasakan sesuatu hampir meledak. Ia membenamkan tubuh itu sedalam-dalamnya kepada Sofia, seolah mereka akan melebur jadi satu. Dan lenguhan panjang pun terdengar dari mulutnya, dia sampai pada puncaknya. Sofia meraih lembaran uang berwarna merah di atas selimut, yang teronggok begitu saja saat dirinya keluar dari kamar mandi. Tak ditemukannya pria parubaya tersebut, mungkin dia sudah kembali ke rumah sakit, tempat dirinya bertugas untuk melanjutkan pekerjaannya. Dasar dokter sodok, gumamnya, sambil memasukkan uang tersebut ke dalam tasnya. Ting! Maaf sayang, saya harus kembali ke rumah sakit. Ada telepon dari kepala yayasan, ujar dokter tersebut di pesan masuk. Sofia memutar bola matanya jengah. Tak apa, yang penting uangmu, batinnya nyungir. Sesampainya di rumah, Sofia menghela nafas panjang, memejamkan matanya sejenak sambil meremat kertas di tangannya. Di situ tertera angka sisa tagihan dari ban sebesar 100 juta rupiah, yang harus dibayarnya selama 1 tahun ke depan. Sabar, Via. 1 tahun lagi, kamu pasti bisa. Gumamnya menyemangati diri sendiri. 2 tahun ini dirinya sudah bekerja keras membayar hutang ke bank. Menyelamatkan aset keluarga satu-satunya yang dia miliki. Harta berharga milik orang tuanya, yang telah digadaikan sang mantan suami, Firza. Hatinya berdenyut nyeri setiap kali mengingat nama itu. Nama orang yang seharusnya menjadi pelindungnya, ayah dari putri sematawayangnya. Namun malah menjadi orang yang paling dibencinya saat ini. Dia bersumpah dalam hati, takkan pernah memaafkan Firza andai dia kembali dan bersujud sekalipun. Perbuatannya telah menyebabkan Sofia nekat menggadaikan harga dirinya, demi dapat menebus apa yang menjadi milik orang tuanya. Dia tak tega membiarkan 2 orang yang telah mengambilnya dari panti asuhan, dan merawatnya hingga sebesar ini kehilangan harta mereka satu-satunya. Esoknya di sore hari, ponsel berbunyi nyaring saat jam pulang tiba. Tampak di layar gambar dan nama papi barunya yang menelpon. Sofia tersenyum, segera menggeser tombol hijau, kemudian menempelkan benda pipi itu di telinganya. Iya, Pih. Sudah pulang? Tanai Sofia dengan suara ceria. Kita ketemu di restoran Bilbao Brasserie, ya. Kamu belum ada janji dengan orang lain, kan? Tanya Satria dari seberang sana. Belum, Pih. Oke, Pih. Aku berangkat sebentar lagi ya sudah, saya tunggu kamu. Iya, Pih. Hati-hati, ucap Satria, membuat yang mendengarnya tersipu dengan pipi merona. Aih, kenapa ini? Batin Sofia meledos. Perasaannya seperti ABG yang baru saja mendapat panggilan dari gebetan, berbunga-bunga. Dirinya terkikik geli, menepuk kepalanya sendiri. Sepertinya otakku mulai miring. Setengah jam kemudian, Via sampai di lokasi. Tampak Pak Amir sudah menyambutnya di luar restoran. Menganggukkan kepala seperti biasa, mempersilahkan mengikutinya menuju tempat di mana Satria sedang menunggunya. Di dalam, Satria sedang duduk menatap ponsel mahalnya. Ia memperhatikan gerakan saham perusahaannya yang terus naik setiap harinya, seulah senyum pun terbit di sudut bibirnya. Perhatiannya teralihkan ketika mendengar suara Deheman. Tampak perempuan itu yang berdiri di seberang meja, mengenakan atasan berwarna pink dan celana jeans putih. Tak lupa tas kerja berwarna abu-abu yang tersampir di pundaknya, rambutnya tergerai begitu saja. Wajahnya yang tanpa makeup berlebih, hanya bedak tipis yang sepertinya baru diusapkan tadi, sebelum dia mencapai restoran tersebut. Senyuman lebar tersungging di bibir Satria. Pria itu meletakkan ponsel, kemudian menggerakkan tangannya, memberi isyarat kepada Sofia agar mendekat. Perempuan itu menurut.
Ia meraih tangan Satria yang terulur, kemudian menariknya hingga dia terduduk di tempat kosong di samping pria itu. "Kamu sehat?" tanyanya dengan suara lembut. Sofia mengangguk, sambil mengulum senyum. "Papi sendiri gimana?" Sofia balik bertanya. "Saya sehat, berkat doa kamu saya sehat," katanya dengan senyum lembut. "Mau makan?" Satria menawarkan. Sofia menggeleng. "Masih kenyang?" jawab Sofia pendek. "Ya sudah, kalau nggak makan kita pergi sekarang." Satria kemudian mengeluarkan satu lembar uang berwarna biru, dan meletakkannya di tray bill. Kemudian bangkit dan menarik Sofia keluar dari sana. Mobil melaju dengan kecepatan sedang, menyusuri jalanan kota yang padat sore itu. Tak ada yang bicara sepatah kata pun, mereka tenggelam dalam pikiran masing-masing. Namun kedua tangan mereka saling bertautan, saling menggenggam. Sofia mengerutkan dahinya. Ketika mobil yang mereka tumpangi, terus melaju melewati hotel yang biasanya menjadi tempat tinggal Satria di kota itu. "Kita nggak ke hotel?" tanya Sofia menoleh ke arah Satria yang masih duduk dengan tenang. Pria itu menggeleng. "Kita belanja dulu," jawabnya. Sofia terdiam lagi. Tak berapa lama mereka pun sampai di sebuah mal terbesar di kota itu. Sofia agak terheran, karena biasanya pria yang menyewa jasanya tak sampai membawanya keluar dari hotel, apalagi ke tempat umum semacam ini. Mereka akan bersembunyi di dalam hotel hingga berjam-jam lamanya, melakukan apapun yang mereka suka dengan dirinya. Satria tak melepaskan tangan Sofia sepanjang perjalanan, dari lift hingga tiba di dalam mal tetap menggandeng tangan perempuan itu. Pria itu terus menggenggam tangannya seakan takut terlepas. Untuk sesaat Sofia merasa risih, apalagi setibanya mereka di dalam mal. Banyak pasang mata yang memperhatikan, perempuan itu tak terbiasa. Berkali-kali dirinya mencoba melepaskan genggaman tangan papi barunya, namun selalu saja gagal. Akhirnya Sofia pasrah saja, dirinya ditarik ke sana kemari oleh pria itu. Kini mereka memasuki sebuah toko yang menjual pakaian dan tas perempuan. Sofia kembali mengernyit. "Ayo pilih yang kamu suka," ucap Satria tiba-tiba. Sofia tertegun. Sementara Satria segera menghempaskan duduknya, di atas sofa tunggu di tengah ruangan. "Maksud papi?" tanya Sofia yang bengong tak mengerti. "Belilah beberapa baju, atau tas, atau apapun yang kamu mau." Pria itu mulai mengeluarkan ponselnya. Sofia masih terdiam, membuat pria itu mengurungkan niatnya untuk melihat ponselnya. Dia kemudian bangkit dan menghampiri Sofia yang masih mematung, menariknya mendekati rak-rak yang menggantungkan helaian pakaian di sana. "Pilihlah yang kamu suka," katanya. Sofia mencerna ucapannya, lalu tangannya bergerak memilah beberapa helai pakaian yang tergantung di rak. Kedua matanya membulat dengan sempurna, ketika melihat price tag yang menggantung di setiap pakaian yang dilihatnya. Dari jutaan hingga belasan juta, untuk satu potong pakaian. Napasnya tercekat, ketika menatap sebuah gaun cantik berwarna peach, yang seharga 11 juta rupiah. Disentuhnya, memang bahannya sangat bagus, sangat halus. Hampir tak terlihat ada jahitan di setiap potongannya. Sofia bingung. Banyak yang menarik hatinya, tapi tak berani mengambil satu pun. Harganya terlalu mahal untuk dirinya. "Kita belanja di tempat lain aja, Pih," pintanya dengan malu-malu. "Kenapa?" tanya Satria mengerutkan dahinya. "Modelnya jelek ya? Padahal ini toko paling bagus, yang sering saya kunjungi kalau lagi ke Bandung." "Bukan, Pih." "Terus?" tanya Satria mengernyit. "Harganya mahal-mahal," jawab Sofia berbisik, namun membuat tawa pria di sampingnya pecah. "Kamu takut saya tidak bisa membayar?" Satria agak kesal. "Nggak, bukan gitu. Kamu pikir kamu sedang jalan dengan siapa, sampai menyebut semua pakaian ini mahal?" Satria mulai ingin menunjukkan jati dirinya. "Kamu sedang bersama Sat, namun kemudian menyadari sendiri." Sofia mengerutkan dahinya. Satria menghela napasnya pelan, "Ambillah semua yang kamu suka. Jangan khawatir soal harga. Saya mampu membeli semuanya. Bahkan jika kamu menginginkan seluruh isi mall ini, saya bisa membelikannya untuk kamu, Via." Ujar Satria menegaskan. "Papi yakin?" Sofia agak ragu.
Satria menarik napas lagi. Lalu tanpa pikir panjang, dia segera mengambil beberapa pakaian yang tadi dilihat dan disentuh oleh Sofia. Termasuk gaun peach seharga 11 juta, yang membuat perempuan itu terhenyak. Tak lupa beberapa tas yang juga tadi dilirik perempuan di sampingnya, juga dia serahkan kepada pelayan toko untuk segera dibungkus. Setelah membayar, mereka keluar dengan menenteng beberapa paper bag, berisi pakaian dan tas juga sepatu mahal. Sofia masih tak percaya di tangannya dia memegang banyak barang mahal, bahkan yang tak ada dalam bayangannya sekalipun. Dirinya memang pernah beberapa kali membeli pakaian mahal, namun itu bisa dihitung dengan jari. Pekerjaannya memang mampu memberikan dia hal-hal semacam itu. Namun Sofia tidak pernah lupa diri untuk menggunakan uang pemberian pria-pria yang telah dilayaninya untuk hal-hal semacam itu. Pikirannya selalu fokus, uang-uang itu untuk segera melunasi hutangnya ke bank, agar dia segera kembali memiliki sertifikat rumah yang telah tergadai. Sementara sisanya, dia pakai untuk membiayai hidup dirinya dan keluarganya. Terutama Dikta, putri sematawayangnya agar dia tak merasa kekurangan. Puas berkeliling mall membelikan segala kebutuhan Sofia, Satria memutuskan untuk kembali ke hotel tempat dia menginap. Sesampainya di hotel, Satria melakukan hal yang mengejutkan, membuat Sofia kembali terbelalak heran dan terkejut. Di dalam kamar telah menunggu dua orang terapis sekaligus make-up artist, yang sengaja disewa pria itu untuk merawat tubuh dan mendandani Vianya agar tampil beda malam itu. Saya pernah bilang, kalau saya mau, saya akan memberikan apa yang kamu butuhkan. Tanpa kamu minta. Bisik Satri, ketika Sofia tengah didandani oleh make-up artist. 1 jam kemudian, kedua orang make-up artist itu telah menyelesaikan pekerjaannya, dan berpamitan. Sofia berdiri menatap dirinya di cermin. Dengan riasan menawan, dan pakaian baru yang tadi sore dibelinya, Sofia hampir tak mengenali dirinya sendiri. Make-up elegan, tatanan rambut menawan, pakaian dan sepatu mahal. Dirinya bak putri dari negeri dongeng. Sudah selesai? Kita harus segera pergi, kalau tidak. Satria berdiri mematung di ambang pintu. Menatap perempuan di depan cermin, kedua mata mereka bersirobok. "Who are you?" katanya, berjalan mendekat. "Di mana Via saya?" Senyuman lembut terbit di sudut bibirnya. "Papi." Sofia menggumam. Satria terkekeh, "Siapa kamu?" "Di mana Via saya?" katanya lagi sambil terkekeh. Sebuah pukulan lembut mendarat di dada kirinya, yang kemudian ditahannya. "Kamu cantik," bisiknya di telinga Sofia ketika mereka sudah tak lagi berjarak, membuat tubuh perempuan itu meremang. Satria memeluknya dari belakang, menatap pantulan mereka di cermin. Sofia dengan gaun peach pilihannya, dan Satria dengan setelan jas hitam, keduanya nampak mempesona. Mereka memasuki restoran mewah di lantai 4 hotel itu. Tampak beberapa pelayan bersetelan rapi menyambut dengan ramah, mempersilahkan keduanya menuju tempat yang telah dipesan. Kali ini bukan meja nomor 11 di dekat jendela, melainkan meja spesial di teras luar restoran yang memiliki pemandangan luar biasa indah. Hampir seluruh kota Bandung terlihat dari sini. Pemandangan gedung pencakar langit dengan lampu yang berkelap-kelip, juga kendaraan yang bergerak memadati jalan kota malam itu. Sofia menatap kagum pemandangan di depan matanya, baru kali ini dirinya melihat hal semacam itu. "Papi lagi ulang tahun, ya?" tanya Via menatap pria di depannya, yang bibirnya tak lepas mengukir senyuman. "Gak," jawabnya pendek. "Terus, kenapa dari tadi siang ngasih kejutan terus? Dan lagi, sekarang ini?" tanya Sofia menatap sekeliling dengan tatapan berbinar. Bersambung.